Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahimil wadud, huwal karimu huwal maqsud. Summa salatu wassalamu ala man biwujudihi wujidal wujud, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibil liwa'il ma'qud wal haudil mawrud wal maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi dhawil karami wal jud wa insya'allahu man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil khulud. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa JSSD channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, as-saimuna was-saimat dimanapun berada, ungkapan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita masih berada dalam karunia dan anugerahnya, dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan, terkhusus ibadah puasa, tercatat sebagai amal soleh dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau pernah menyampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan 6 rahasia ya, yang dirahasiakan di dalam 6 perkara. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan ridhonya di dalam taatnya ya. Maka kemudian janganlah sekali-kali meremehkan taat kepada Allah walaupun sedikit, karena bisa jadi dari yang sedikit ketaatan ataupun bentuk ibadah yang kita lakukan, disitulah akan datangnya keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang besar jangan kita remehkan, termasuk ibadah yang kecil pun jangan diremehkan, karena kita nggak tahu dari mana ridha Allah subhanahu wa ta'ala akan kita dapati ya. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan, merahasiakan murkanya di dalam maksiat kepadanya. Maka jangan sekali-kali menyepelekan kemaksiatan sedikit pun, karena bisa jadi dari maksiat sedikit yang kita sepelekan itulah yang kemudian mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun kita maksiat ya, jangan pernah menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sederhana. Walaupun sedikit menurut kita sesuatu yang kecil, tapi kita khawatir sesuatu yang kecil yang kita sepelekan itulah yang mungkin bisa mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena terkadang ketika kita menyepelekan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, kita abai untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa jadi perbuatan dosa besar ataupun maksiat besar yang kita lakukan, lalu kemudian kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksiat tersebut, itu yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah, tapi justru dari perbuatan maksiat yang kita anggap remeh itulah yang kemudian kita abai dari bertobat kepada Allah, yang mendatangkan maksiat, yang mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan walinya, kekasihnya di antara para makhluknya. Maka jangan sekali-kali meremehkan seseorang pun di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, karena bisa jadi orang yang kita hina, orang yang kita remehkan, orang yang kita rendahkan, itu dia adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah sekali-kali kita melihat seseorang karena kerendahan secara sosial, secara ekonomi atau secara apapun, lalu kemudian kita menghinakan dia. Karena orang yang menghinakan dan merendahkan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyatakan perang kepadanya. Maka jangan pernah merendahkan dan menghina siapapun di antara manusia, karena khawatir yang kita hinakan itu adalah justru kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan.
Tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Namun Allah tidak memberitahu kapan waktunya Lailatul Qadar, di malam yang keberapa di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak secara spesifik di malam yang keberapa. Ya. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan di 10 malam terakhir, lalu kemudian di malam-malam yang ganjil di 10 terakhir, untuk kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kan ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka carilah, ada sebagian ulama mengatakan cari Lailatul Qadar sejak malam pertama bulan Ramadan. Maka ketika kita beribadah di malam-malam bulan Ramadan ini, kita niatkan dan kita azamkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik buat kita, dan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kematian di antara para makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahu kapan waktunya kita akan meninggalkan alam dunia ini. Yang pasti Allah menyatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami yang namanya kematian. Tapi kapan kita mati itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tugas kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Karena kematian ini adalah merupakan rahasia yang belum Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kapan waktu kita akan menghadapi kematian. Dan yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan salat wusta di antara 5 waktu salat wajib kita. Tujuannya adalah agar kita bisa berikhtiar dan berusaha untuk bisa melaksanakan ibadah salat fardu tersebut, supaya bisa mendapatkan keistimewaan dari salat wusta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hikmah dari keenam rahasia tadi adalah bahwa jangan sampai kita meremehkan sesuatu yang kecil, baik dari sisi ibadah ataupun dari sisi maksiat. Karena dari perkara yang kecil tersebut bisa jadi mendatangkan keridhaan dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita meremehkan siapapun manusia yang berada di sekitar kita, karena kita khawatir yang kita remehkan dan kita rendahkan atau kita zolimi tersebut adalah justru orang-orang yang dinyatakan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hikmah selanjutnya adalah bahwa kita berusaha maksimal untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, mendapatkan salat wusta dari setiap salat di dalam salat 5 waktu, dan tentunya kita mudah-mudahan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Selamat berbuka puasa, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.